Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai kehamilan ektopik. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik hijau tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, jadi di video sebelumnya, saya pernah membahas tentang kehamilan ektopik. Nah, di video itu ada banyak pertanyaan mengenai kehamilan ektopik. Nah, di sini saya akan merangkum pertanyaan-pertanyaan itu dan menjelaskan kembali kepada moms semua. Oke, moms. Jadi di sini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Dimulai dari pertanyaan yang pertama, apa itu kehamilan ektopik? Nah, seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa kehamilan ektopik itu adalah kehamilan yang terjadi di luar kandungan, di mana hasil konsepsi atau calon janin itu tidak berkembang di dalam rahim, melainkan berada di luar rahim. Biasanya dari kebanyakan kasus, calon janin itu berkembang di saluran tuba atau tuba Fallopi. Sehingga dengan terjadinya hal itu, maka hal tersebut atau tumbuhnya calon janin di luar rahim itu adalah kondisi yang tidak normal atau abnormal. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah apakah orang yang hamil ektopik juga bisa dapat garis 2 di tespek? Nah, jawabannya bisa moms. Jadi, kehamilan ektopik dengan kehamilan yang normal itu gejalanya sama. Jadi, orang yang mengalami kehamilan ektopik itu juga pada saat tes urin itu hasil tespeknya itu garis 2 atau positif. Kemudian juga mengalami mual muntah seperti orang hamil seperti pada umumnya. Tetapi yang biasanya membedakan antara ibu yang mengalami kehamilan ektopik dan yang mengalami kehamilan normal itu dari gejala yang dirasakan saat bertambah usia kehamilannya. Jadi ibu yang mengalami kehamilan ektopik itu akan mengalami beberapa kondisi seperti misalnya merasa kram pada perutnya, seperti tertusuk-tusuk, atau juga terjadi perdarahan pervaginam atau keluar flek, selalu keluar flek. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, apakah janin pada kehamilan ektopik itu bisa lahir? Jawabannya mohon maaf tidak bisa moms. Karena calon janin atau embrio yang tadi tumbuh di luar rahim itu tidak akan bisa berkembang, tidak bisa lahir seperti kehamilan pada umumnya atau kehamilan normal. Jadi misalnya terjadi kehamilan, tempat janin untuk tumbuh dan berkembang itu adalah di dalam rahim. Sementara kalau janinnya itu tidak berada di dalam rahim, yang artinya tidak normal, maka itu tidak akan bisa bertumbuh dan berkembang seperti janin yang tumbuh dalam rahim. Jadi, kehamilan ektopik itu tidak ada yang bisa lahir bayinya. Jadi, kehamilan ektopik itu harus diangkat. Kemudian, tidak bisa berkembang. Kalaupun berkembang, itu akan membahayakan. Karena, seperti tadi juga yang saya jelaskan bahwa biasanya embrio yang tumbuh itu di luar rahim itu biasanya tumbuh di saluran tuba. Kalau dia bertumbuh dan berkembang di saluran tuba, maka itu akan membahayakan saluran tuba, bisa menyebabkan terjadinya perdarahan di dalam saluran tuba itu karena pertumbuhannya yang semakin melebar, semakin tumbuh, yang bisa menyebabkan saluran tuba itu pecah, terjadi perdarahan. Makanya ibu yang mengalami kehamilan ektopik itu harus segera diberikan tindakan agar tidak terjadi hal seperti itu, agar tidak membahayakan ibunya juga. Selanjutnya pertanyaan keempat, kita lihat
apa yang terjadi jika kehamilan ektopik itu dipertahankan? Jawabannya, kehamilan ektopik yang dipertahankan itu bisa mengancam nyawa ibu hamil atau nyawa orang yang mengalami kehamilan ektopik. Kenapa? Karena dengan mempertahankan kehamilan ektopik itu sama saja dengan membahayakan ibunya. Jadi, untuk kehamilan ektopik tidak bisa dipertahankan. Makanya itulah kenapa ibu yang hamil atau mengetahui dirinya hamil harus rajin memeriksakan diri. Jangan sampai misalnya setelah tes pack hasilnya positif mengalami gejala-gejala seperti orang hamil pada umumnya, mual muntah seperti itu, dan ternyata dia mengalami kehamilan ektopik. Tapi karena tidak memeriksakan diri, makanya terjadilah kehamilan ektopik terganggu atau KET yang bisa membahayakan nyawanya. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, tindakan apa yang dilakukan jika seseorang mengalami kehamilan ektopik? Jadi, langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah pemberian obat pada ibu hamil, di mana obat itu berfungsi untuk menurunkan hormon HCG, di mana hormon HCG ini adalah hormon kehamilan. Jadi, pada saat diberikan obat, diharapkan hormon HCG dalam ibu hamil itu menurun. Kalau hormon HCG menurun, maka embrio atau calon janin yang tumbuh di saluran tuba atau di luar kandungan itu tidak berkembang, sehingga bisa mencegah terjadinya pecahnya saluran tuba atau pecahnya tempat perlekatan embrio itu. Berbeda dengan tindakan yang diberikan pada kondisi kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik terganggu yang artinya embrio itu sudah merusak saluran tuba itu sudah pecah, terjadi perdarahan, maka itu akan dilakukan operasi, yaitu operasi pengangkatan embrio dan juga operasi untuk memperbaiki saluran tuba yang rusak. Kemudian kita ke pertanyaan yang keenam. Kenapa orang yang mengalami kehamilan ektopik dioperasi bukan dikuret? Nah, jawabannya, yang pertama saya jawab dulu. Orang yang mengalami kehamilan ektopik artinya kehamilannya itu di luar kandungan. Kemudian, kuretase. Kuretase itu artinya tindakan mengambil jaringan dari dalam rahim. Nah, jadi kalau misalnya kehamilan ektopik di luar kandungan atau di luar rahim, kuretase fungsinya untuk digunakan di dalam rahim. Jadi, itu kenapa kehamilan ektopik tidak dilakukan kuretase tapi dilakukan operasi. Pertanyaan ketujuh yaitu, apa itu saluran tuba? Nah, jadi saluran tuba itu seperti ini. Nah, bisa lihat. Jadi, saluran tuba itu fungsinya kalau misalnya terjadi kehamilan. Calon janin itu melewati saluran tuba, itu jadi bisa dibilang jembatan calon janin untuk sampai ke rahim, untuk bisa tumbuh dan berkembang di dalam rahim. Nah, kalau misalnya saluran tuba itu rusak, maka saluran tuba akan dijahit. Atau kalau tidak bisa dijahit atau tidak bisa diperbaiki, maka saluran tubanya itu bisa diangkat kalau terjadi kehamilan ektopik terganggu. Jadi, kalau misalnya saluran tuba itu diangkat, yang misalnya sebelah kiri diangkat, nah yang tertinggal hanya sebelah kanan. Nah, bisa saja peluang untuk hamil itu lebih kecil lagi karena hanya memiliki satu saluran tuba. Tapi bukan berarti tidak bisa hamil, tapi peluang kehamilan itu kecil dibanding dengan terdapat dua saluran tuba tadi. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-8 dan juga pertanyaan terakhir. Hal apa yang paling penting yang harus diperhatikan bagi ibu hamil agar tidak mengalami kehamilan ektopik? Mungkin intinya hal apa yang harus dilakukan pada ibu hamil. Nah, jadi itu tadi. Kehamilan ektopik itu gejalanya sama dengan kehamilan normal. Tidak ada tanda-tanda dari fisik atau dari luar yang menandakan bahwa ibu ini mengalami kehamilan ektopik. Jadi tidak ada perbedaan, kecuali jika diperiksakan. Jadi, hal yang harus diperhatikan pada ibu hamil adalah harus rajin memeriksakan diri.
Jadi kalau misalnya ibu hamil itu periksa, bulan depan periksa lagi, jadi harus memeriksakan diri. Jangan menunggu ada gejala-gejala atau ada hal yang tidak nyaman baru datang ke rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan. Jadi meskipun kondisi moms itu normal, tapi kalau misalnya moms ingin periksa diri atau ingin periksa kehamilan, silahkan berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan, ke rumah bidan atau ke puskesmas, atau ke klinik, terserah moms. Yang jelasnya moms harus rajin memeriksakan diri, rajin juga USG. Karena ada juga pasien yang misalnya dari puskesmas kemudian diberikan rujukan ke rumah sakit untuk melakukan USG, tapi tidak dilakukan. Padahal USG itu juga sangat penting untuk melihat atau mengetahui kondisi janin di dalam rahim. Jadi untuk ibu hamil rajin-rajin memeriksakan diri, rajin USG juga. Dan juga terima kasih banyak untuk moms semua yang telah memberikan pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini semoga mewakili dari pertanyaan moms yang belum terbacakan. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Untuk moms yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa juga DM di Instagram atau inbox di Facebook saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.